Selamat siang. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai proyek data mining. Adapun kelompok kami terdiri dari saya Walter Andrian. Saya Surya Rizky. Saya Immanuel Tiamla Plastika. Adapun topik dari proyek data mining adalah yang pertama decision tree, yang kedua nearest neighbor classifier, yang ketiga Bayesian classifier, yang keempat artificial neural network, yang kelima support vector machine, dan yang terakhir evaluasi model klasifikasi. Sebelum kita melakukan praktek dari job sheet data mining, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari dataset yang kita ingin pakai untuk praktek nantinya, yaitu dengan cara mencari dataset di Kaggle. Di sini kelompok kami memakai dataset yang berjudul Sleep Efficiency Dataset. Setelah itu kita bisa mendownload dataset ini dan kita mengekstrak filenya sampai kita menemukan file CSV dan kita memasukkannya ke dalam folder datasetnya. Pertama-tama kita masuk pada evaluasi decision tree. Langkah yang pertama, kita buat terlebih dahulu file Python dengan nama project evaluasi dt. Langkah selanjutnya, kita mengimport library yang diperlukan seperti NumPy, Pandas, dan decision tree classifier. Selanjutnya adalah membaca dataset yang dibutuhkan. Di sini dataset yang dipakai adalah sleep efficiency. Selanjutnya kita menghilangkan kolom yang dirasa tidak begitu penting. Di sini kolom yang akan dihilangkan adalah kolom ID. Selanjutnya adalah mengecek apakah ada data none atau tidak. Jika ada, data none itu wajib diisi. Di sini data tersebut diisi menggunakan imputasi modus. Selanjutnya kita mengecek karakteristik atribut pada dataset. Terlihat terdapat atribut yang bertipe objek, yang berarti isi dari atribut tersebut merupakan data kategorikal. Maka atribut tersebut akan ditransformasi menjadi data non-kategorikal. Selanjutnya kita mentransformasikan atribut-atribut yang bertipe objek. Atribut smoking status tidak ikut ditransformasikan karena akan dijadikan sebagai data target. Selanjutnya adalah memilih atribut-atribut yang akan dijadikan sebagai data pembelajaran X dan data target Y. Selanjutnya kita membagi dataset dataset X menjadi data training dan data test dengan perbandingan 70% banding 30% menggunakan kode di bawah ini. Bagian test size-nya sama dengan 0,3, berarti 30% dari data akan dipakai sebagai data test. Dan sisanya 70% akan otomatis dialihkan menjadi data training.
Selanjutnya adalah membangun model klasifikasi decision tree dengan parameter creation, Gini, dan maxDiff sama dengan 10 menggunakan kode berikut. Selanjutnya adalah melatih data training dengan model yang sudah dibangun menggunakan kode berikut. Selanjutnya adalah menguji data tes dengan model sistem yang sudah diberikan pelatihan menggunakan kode berikut. Perlu dicatat, setiap kali dilakukan pengujian, hasil yang dimunculkan belum tentu sama. Selanjutnya adalah mengecek data tes sebagai pembanding data prediksi di atas menggunakan kode berikut. Perlu dicatat, setiap kali dilakukan pengujian, hasil yang dimunculkan belum tentu sama. Selanjutnya adalah mengevaluasi model sistem yang dibangun dan melihat akurasi yang dihasilkan. Terlihat akurasi yang didapat hanya sebesar 0,757 sekian. Nilai akurasi di atas dapat dibuktikan dengan mengetikkan kode berikut untuk mengetahui berapa jumlah data yang sama antara hasil prediksi dan data uji sebenarnya. Maksud dari angka di atas adalah seperti ini. Terlihat bahwa dari 136 data yang digunakan untuk pengujian dari ukurannya test set hanya 105 data yang bernilai sama antara data prediksi dan data uji yang sebenarnya. Jika dihitung secara manual, menghasilkan nilai akurasi sebesar yaitu 105 bagi 136 sama dengan 0,77205 sekian. Nilai ini sesuai dengan nilai akurasi yang dihasilkan pada evaluasi model di atas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan evaluasi KNN terhadap dataset sleep efficiency. Pertama-tama kita buat dulu file Python dengan nama evaluasi KNN. Selanjutnya kita import library yang diperlukan, yaitu library pandas. Setelah itu perintah berikut untuk membaca dataset yang akan dipakai. Ini hasil datasetnya. Selanjutnya adalah dengan menghilangkan atau mendrop kolom yang dirasa tidak diperlukan, yaitu kolom yang akan di drop di sini adalah kolom ID. Dapat dilihat kolom ID sudah tidak ada pada dataset. Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah terdapat none atau tidak di dalam dataset. Dapat dilihat di hasil run terdapat 4 kolom yang terdapat none, yaitu awakening, caffeine consumption, alcohol consumption, exercise frequency. Nah, selanjutnya karena terdapat none, di sini kita perlu menghilangkan setiap none pada setiap kolom dengan menggunakan imputansi modus pada tiap kolom yang terdapat none. Dapat dilihat di sini setiap none yang terdapat pada dataset sudah tidak ada. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap dataset, mengecekkan karakteristik apakah terdapat atribut yang bertipe objek ataupun float. Maka karena terdapat atribut tersebut, maka akan ditransformasikan menjadi data non-kategorikal, yaitu data numerik. Perintah berikut digunakan untuk mentransformasi atribut-atribut tersebut. Selanjutnya adalah menentukan data yang akan dijadikan data pembelajaran atau X dan data yang akan dijadikan data target atau Y. Di sini data target yang dipakai adalah caffeine consumption. Selanjutnya adalah untuk membagi dataset X menjadi data training dan data test dengan perbandingan
70 berbanding 30%. Nah, setelah itu muncul banyak data latih setelah dilakukan train validation sebesar 316 data, dan banyak data uji setelah dilakukan train validation adalah 136 data. Selanjutnya adalah membangun model KNN, melatih model KNN dengan data training, dan memprediksi data uji, di mana parameter yang digunakan saat ini adalah parameter default atau K dengan nilai K sebesar 5. Setelah itu kita print perintahnya untuk melihat data akurasinya. Dapat dilihat print set akurasi dengan K sebesar 5 adalah 0,6 dan test set akurasi sebesar 0,38. Selanjutnya membangun data KNN dan mengubah nilai K tadi yang dari sebesar 5 menjadi K sama dengan sebesar 1. Dapat dilihat print set akurasinya adalah 1 dan test set akurasinya 0,41. Nah, selanjutnya membangun evaluasi KNN dengan mengubah nilai K menjadi sebesar 10, dan dapat dilihat hasil print set akurasinya adalah 0,56 dan test set akurasinya 0,49. Selanjutnya dilakukan membuat perintah untuk mengevaluasi kinerja model terbaik sesuai dengan nilai K tertentu. Misalnya kita pakai nilai K dengan rentang 1 sampai 10. Selanjutnya dapat dilihat hasil pengukuran dari evaluasi tadi. Selanjutnya adalah untuk melihat nilai evaluasi model yang paling baik dari rentang K sampai dengan 1 sampai dengan K sampai dengan 0, yaitu adalah dengan akurasi terbaik adalah 0,48 dengan nilai K sebesar 9. Sekian penjelasan saya tentang klasifikasi nearest neighbor. Oke, di sini saya akan membawakan presentasi mengenai project Bayesian. Pertama yang dilakukan di project Bayesian ini adalah mengimport library yang dibutuhkan. Ya, di sini ada NumPy dan Pandas. Lalu setelah itu kita akan memanggil dari dataset yang kita miliki sebelumnya, yaitu sleep efficiency. Oke, setelah itu kita akan menghapus kolom ID karena dirasa tidak diperlukan lagi untuk kedepannya. Selanjutnya, sini saya akan mengecek apakah ada data none atau data kosong di setiap kolom yang tersedia. Ternyata ada 4 kolom yang memiliki data kosong. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah kita mengisi data-data yang kosong itu dari modus yang ada di setiap kolom. Nilai modus yang ada di setiap kolom. Nah, kan sudah nih, sekarang data sudah tidak ada data kosong yang tersedia. Selanjutnya kita akan mengecek apakah tipe data dari setiap data kolom tersebut. Lalu kita akan mengubah tipe data yang objek karena itu masih tipe kategorikal menjadi tipe non kategorikal dengan melakukan hal tersebut ini. Setelah itu kita akan memilih data pembelajaran data X, dan juga kita akan memilih data Y atau data target. Setelah data Y dan data X terpilih, selanjutnya kita akan membagi menjadi 2 perbandingan 7 banding 3, yaitu 70% untuk data test dan 30% untuk data test dan 70% untuk data trip atau data latih.
Oke, setelah itu kita akan membangun model klasifikasi dengan menggunakan naive Bayes. Di sini kita akan menggunakan metode Bernoulli NB menggunakan data train. Setelah model selesai dilatih, maka dilakukan prediksi pada data uji atau data X-nya, dan data hasil prediksinya akan ditampung pada YPRED yang di sini. Lalu akurasi model akan dihitung menggunakan matriks akurasi dari X-Scalern matrix. Lalu setelah itu hasilnya adalah menggunakan Bernoulli adalah 0,264. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada metode Gaussian NB. Lalu akan akurasi pada Gaussian sebesar 0,529. Selanjutnya kita juga melakukan hal sama pada multinomial NB dengan hasil akurasi sebesar 0,08. Lalu dilanjutkan dengan kita melatih data menggunakan metode Klompomen dengan hasil akurasi sebesar 0,191. Dan selanjutnya yang terakhir, kita akan melakukan klasifikasi menggunakan metode kategorikal dengan data train yang sudah tadi X dan Y. Lalu setelah itu model akan dilatih dengan prediksi data uji, dan hasil prediksinya akan ditampung pada YPRED. Lalu akurasi dihitung pada matriks akurasi score dari modul X-Scalern matrix. Di sini terjadi error dikarenakan datanya itu melebihi dari indeks row axis ini, axis 1 yang tersedia. Ini sebenarnya kami sudah mencoba menggunakan kolom lain ataupun itu tetap hasilnya sama, dan juga mencoba mengubah perbandingan yang ada pada saat di sini menjadi 0,8, 0,9 ataupun lebih mengecil, dan hasilnya pun tetap sama untuk melebihi dari axis 1 tersebut. Oke, setelah itu dari kelima metode yang saya gunakan, di sini terlihat bahwa akurasi menggunakan Gaussian itu memiliki akurasi terbesar, yaitu sebesar 0,529. Oke, sekian presentasi saya mengenai project Bayesian. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang project ANN atau Artificial Neural Network. Oke, yang pertama dilakukan sama seperti saat saya membuat project Bayes, yaitu mengimport dari library Pandas dan NumPy. Setelah itu kita akan panggil dataset sleep efficiency. Setelah itu kita akan melakukan drop dari ID ini karena dirasa tidak penting lagi. Setelah itu kita akan mengecek apakah ada data none atau data kosong di setiap kolom yang ada. Setelah kita mengecek data tersebut ternyata ada data yang kosong atau data none, kita harus mengisi data tersebut dengan modus dari yang nilai yang ada di kolom tersebut. Oke, setelah itu kita akan mengecek apakah tipe data yang ada di setiap kolom. Selanjutnya kita akan mengubah tipe data dari yang bertipe data objek dan float menjadi tipe data non-kategorikal atau tipe data integer.
Oke, selanjutnya kita akan memilih dari data pembelajaran dan data target. Data pembelajaran itu adalah data X yang ini, data target adalah data Y yang ini. Lalu habis selanjutnya yang kita lakukan adalah membagi dataset X yang tersedia menjadi perbandingan 7:3 atau 70% banding 30%. Oke, selanjutnya kita akan membangun model dari ANN dengan melatih model ANN tersebut dengan data training dan memprediksi data uji. Di sini kita akan menggunakan metode multi-layer perception atau MLP dengan parameter hidden layer sebanyak 64 dan fungsi aktivasi ReLU untuk maksimum iterasi sebanyak 1000 dan nilai epsilonnya sebesar LE08. Oke, terlihat di sini akurasi dari validasi training ANN sebesar 0,540 dan validasi akurasi testing ANN sebesar 0,521. Selanjutnya kita akan mengecek dari TensorFlow apakah sudah sesuai dengan versi yang kita inginkan. Setelah itu kita akan melakukan untuk mengubah array NumPy atau vektor menjadi memiliki bilangan bulat yang memiliki kategori berbeda menjadi NumPy atau matriks yang memiliki nilai biner dengan kolom yang sama dengan jumlah kategori di data. Oke, selanjutnya itu adalah untuk membangun model ANN. Habis itu kita menggunakan keras dan TensorFlow untuk menemukan jumlah hidden layer sebanyak 64 dan fungsi aktivasi ReLU dengan jumlah output sebanyak 6 dan fungsi aktivasi softmax terlihat pada model ANN dibangun memiliki akurasi sebesar oke, tunggu sebentar untuk melihat akurasinya. Nah, untuk akurasi pertama itu ada validasi akurasi ANN-nya sebesar 0,565 dan validasi akurasinya sebesar 0,5410 dan validasi loss-nya sebesar 1,2933. Selanjutnya sama seperti yang tadi, kita akan membangun model ANN dengan mode keras dan TensorFlow dengan hidden layer sebesar 64 dan fungsi aktivasi ReLU dan jumlah output sebanyak 6 dan fungsi aktivasi sigmoid terlihat pada model ANN dibangun dengan memiliki akurasi sebanyak yang kita akan lihat sebentar lagi. Kita akan lihat apakah sudah keluar untuk nilai akurasinya. Nah, ini sudah terlihat dan keluar hasil pertama dari validasi loss-nya sebesar 1,4028 dan akurasi akurasinya sebesar 0,5902 dan akurasi testing ANN-nya sebesar 0,608. Oke, sekian dari saya Surya Rizky untuk presentasi mengenai project ANN dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan klasifikasi menggunakan teknik support vector machine dengan dataset sleep efficiency seperti jobset sebelumnya. Di sini kita akan mengimport library yang diperlukan yaitu library pandas dan membaca dataset sleep efficiency. Selanjutnya
kita akan mendrop kolom yang dirasa tidak diperlukan untuk kedepannya. Kolom yang kita drop di sini yaitu kolom ID. Dapat dilihat kolom ID sudah tidak ada dalam dataset. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah terdapat none di dalam data. Dapat dilihat terdapat 4 kolom yang memiliki none, sehingga kita akan melakukan penghapusan none dengan melakukan imputansi modus untuk mendapatkan nilai modus dalam setiap kolom. Setelah itu dapat dilihat nilai none sudah tidak ada sama sekali pada dataset. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan karakteristik pada dataset untuk melihat apakah terdapat atribut yang bertipe float atau bertipe objek. Karena terdapat atribut tersebut, maka kita perlu untuk mentransformasikan atribut tersebut menjadi data non-kategorikal atau data numerik. Setelah itu kita akan menentukan yang akan dijadikan data pembelajaran atau X dan data target atau Y. Di sini data target yang digunakan adalah caffeine consumption. Selanjutnya adalah untuk membagi dataset X menjadi data training dan data test dengan perbandingan 0,7 atau 70% berbanding 30%. Setelah itu dapat dilihat banyak data uji setelah dilakukan trend validation adalah 135 data dan banyak data uji setelah dilakukan trend validation adalah 317 data. Selanjutnya adalah kita akan membangun model SVM dengan data training dan memprediksi data uji. Di sini kita akan menggunakan parameter C sebesar 1,0 dengan fungsi kernel RBF dan gamma scale. Dan dapat dilihat tingkat akurasi, nilai akurasi yang didapatkan dengan fungsi kernel adalah sebesar 0,52. Selanjutnya kita akan membangun model dengan parameter C sama dengan 1,0 tapi menggunakan fungsi kernel linear. Dan dapat dilihat hasilnya model dengan fungsi kernel linear mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,54. Selanjutnya di sini kita akan membangun model SVM dengan data training dan untuk memprediksi data uji. Di sini kita menggunakan parameter C1,0 dengan fungsi kernel poly dengan degree sebesar 3 dan gamma scale. Dapat dilihat di sini tingkat akurasinya adalah sebesar 0,52. Selanjutnya kita akan membangun model SVM lagi, tapi di sini kita menggunakan parameter C sebesar 1,0 dengan kernel sigmoid dan gamma scale. Dapat dilihat tingkat akurasinya adalah sebesar 0,529. Selanjutnya kita akan membangun model SVM lagi dengan kita akan menggunakan parameter C 1,0 kernel sigmoid dan gamma sebesar 0,01. Dan dapat dilihat di sini hasilnya tingkat akurasi menggunakan model di atas adalah sebesar 0,526. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa model SVM yang dilakukan tadi, hasil tingkat akurasi yang digunakan menggunakan fungsi kernel linear lebih baik dalam melatih dan menguji dataset sleep efficiency dengan nilai akurasi sebesar 0,54 atau sekitar 54%. Baik, sekian presentasi saya mengenai dropset support vector machine atau SVM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
tugas proyek dengan materi yaitu evaluasi model klasifikasi. Jadi beberapa nama yaitu mengimport library yaitu NumPy dan Pandas. Selanjutnya membaca file dataset, menghapus atau drop beberapa kolom yang tidak digunakan, mencet kolom ID sebagai indeks, ganti nama kolom agar lebih mudah dipahami, dan memindahkan kolom sleep efisiensi di belakang yang akan menjadi target percobaan. Tetapi di sini tidak ada melakukan menghapus nilai NaN atau mengganti nilai NaN, karena pada kolom yang akan dipakai untuk percobaan tidak mengandung NaN. Selanjutnya membuat kolom baru dengan nama target dan kualitas. Data pada kolom target akan sama dengan nilai pada kolom terakhir, yaitu kolom sleep efficiency. Kemudian membuat fungsi perulangan dan kondisi, di mana jika nilai rentang pada kolom sleep efficiency adalah lebih dari 0 dan kurang dari 0,3, maka pada kolom kualitas akan ditambahkan list data, yaitu dengan kategori buruk. Kemudian jika lebih dari 0,3 dan kurang dari sama dengan 0,6, maka ditandai dengan kategori cukup. Jika lebih dari 0,6 dan kurang dari lebih sama dengan 1, maka akan ditandai dengan kategori sehat. Setelah itu drop kolom target. Tetapi selanjutnya akan menggunakan sleep efficiency karena tidak dipakai dan karena nilainya sama. Berikut adalah hasil eksekusinya. Selanjutnya, yaitu menggambarkan dataset dalam bentuk scatter plot. Grafik dengan judul kualitas tidur dibuat berdasarkan durasi tidur dalam jam dan umur. Tetapi hasil grafik tersebut tidak hanya berdasarkan durasi tidur dalam jam dan umur saja. Terdapat fitur lainnya yang mempengaruhi kualitas tidur. Dalam baris perintah berikut, pertama membuat objek untuk setiap kategori kualitas, kemudian mengatur ukuran dari grafik yang akan ditampilkan, kemudian memberi label dan warna untuk setiap kategori. Jika dieksekusi, maka akan hasilnya seperti berikut. Selanjutnya, yaitu membangun model, melatih, dan menguji dengan menggunakan ada boost classifier dan menggunakan metode pembagian data k-fold cross validation. Terlihat pada jika dieksekusi maka akan menampilkan hasil output seperti berikut. Terlihat pada hasil output dengan menggunakan model tersebut didapat nilai rata-rata akurasi terhadap data uji yang dilakukan dengan menggunakan CV sama dengan 5 sebesar 0,909. Selanjutnya yaitu membagi dataset dengan menggunakan metode train split validation menjadi data training dan data test dengan perbandingan 70% banding 30%. Setelah itu, membangun model, melatih dan menguji dengan ada boost classifier menggunakan metode pembagian data train split validation. Pada percobaan ini kami menggunakan parameter n estimator sama dengan 8, n estimator sama dengan 50, dan learning rate sama dengan 5. Terlihat pada model ada boost classifier yang dibangun dengan parameter di atas menggunakan teknik train split validation. Setelah itu membangun model, melatih, dan menguji dengan ada boost classifier menggunakan metode pembagian data train split validation. Pada percobaan kali ini kami menggunakan parameter n estimator sama dengan 50 dan learning rate sama dengan 5. Terlihat bahwa model ada boost classifier yang dibangun dengan parameter di atas menggunakan teknik train split validation memiliki nilai akurasi terhadap data uji sebesar 0,941. Kemudian langkah berikutnya yaitu menghitung nilai precision, recall,
dan F1 score untuk hasil prediksi di langkah sebelumnya. Jika dieksekusi, maka akan mengeluarkan output seperti berikut. Terlihat pada hasil output bahwa model AdaBoost Classifier yang dibangun dengan menggunakan teknik train split validation memiliki nilai precision recall F1 score terhadap setiap kategori kualitas data uji sebesar 0,941. Kemudian selanjutnya yaitu menghasilkan confusion matrix untuk hasil prediksi pada di langkah sebelumnya. Jika dieksekusi, maka akan menampilkan confusion matrixnya. Terlihat dari grafik tersebut bahwa dari 136 data uji, sebanyak 18 data uji berhasil diprediksi sebagai dengan benar dan diprediksi salah untuk kualitas cukup. Kemudian terdapat sebanyak 112 data uji berhasil diprediksi dengan benar dan 3 data uji dan 5 data uji diprediksi salah untuk kualitas sehat. Sekian dari penjelasan mengenai materi evaluasi model klasifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi maupun kesalahan pada praktek. Kami akhiri dengan terima kasih. Santi.